Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang ketiga dari pembahasan ilmu tarikh al-fiqih, sebuah studi pengantar untuk mempelajari ilmu fikih. Maka bagi antum yang ingin mendalami ilmu fikih dengan serius, ada baiknya membangun pondasi keilmuan antum dengan mempelajari ilmu tarikh al-fiqih sebelum masuk kepada ilmu fikih itu sendiri. Baik. Sekarang untuk kembali mengenali apa itu al-fiqih al-islami. Kalau tadi kan kita sudah, atau di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas yang berkaitan dengan tarikh al-fiqih, pengertian tarikh al-fiqih dan sebagainya. Ada 4 poin yang sudah kita bahas. Sekarang ini kita mulai masuk ke fikih sekarang. Karakteristik fikih Islam. Jadi untuk memahami ilmu tarikh al-fiqih, antum harus paham fikih dulu. Secara global, sebenarnya ilmu fikih itu ilmu yang bagaimana sih? Pernah kita singgung di pertemuan sebelumnya, bahwasanya ilmu fikih itu adalah ilmu yang senantiasa berkembang. Itulah salah satu karakteristiknya. Karakteristik dari ilmu fikih itu adalah senantiasa mengalami perubahan mengikuti zaman. Itu namanya khasais, itu namanya karakteristik. Maka sekarang, setelah kita mempelajari apa itu ilmu tarikh al-fiqih, kita akan mengenal khasais al-fiqih. Ini berarti sebentar lagi insya Allah kita akan masuk ke pembahasan ilmu tarikh al-fiqih itu sendiri. Khasais al-fiqh al-islami, karakteristik dari fikih Islam. Yang pertama, karakteristiknya adalah mura'atu qimatil ubudiyyati lillahi wahdah. Fikih Islam itu karakteristiknya selalu memperhatikan nilai ubudiyah, nilai penyembahan kepada Allah. Makanya dalam fikih itu ada kaidah yang berbunyi i'malul kalam aula min ihmalihi. I'malul kalam, menggunakan dalil itu lebih diutamakan daripada meninggalkan dalil. Jadi kalau ada dalil dipakai, itu lebih baik daripada tidak pakai dalil itu. Ini menunjukkan bahwasanya fikih Islam itu memperhatikan nilai ubudiyah, nilai penyembahan. Kan kita menyembah Allah dengan perantara dalil. Maka dalil itu tidak sembarangan boleh dibuang. Fala yumkin li ahadin mahma kana an yasdara anhu ma yu'aridu asasal ubudiyyati lillah. Maka tidak mungkin bagi seorang pun untuk dia mengeluarkan sesuatu yang bertentangan dengan pondasi-pondasi ubudiyah. Artinya dia membuat tandingan untuk ubudiyah. Bukan muslim kalau sudah dia membantah hal-hal yang fundamental dalam Islam. Dia membantah rukun iman atau menggoyahkan rukun-rukun Islam. Yang seperti ini jelas tidak menerapkan, tidak memperhatikan qimah ubudiyah. Boro-boro dikatakan muslim dia. Syariah al-Islamiyah mahadat li ahkamil fiqhi bawazi'ad din wal akhlaq. Maka syariat Islam itu memberikan kepada ilmu fikih itu bawazi'ud din. Bawazi'ad din, yaitu hal-hal yang sifatnya tambahan dan sifat-sifat yang mendukung. Sifat-sifat yang mendukung. Atau kita katakan di sini mahadat ihkamil fiqh biwazi'id din wal akhlaq. Wazi'id din itu artinya bukan bawazi bi di situ huruf jar. Wazi'id din wal akhlaq, memberikan pondasi agama dan pondasi untuk membangun akhlak. Walidzalika asarun azimun fi id'anil muslimin li ahkami syariah zahiran wa batinan. Oleh karena itu ilmu fikih Islam ini memberikan pengaruh yang besar dalam id'anil muslimin, menyampaikan kepada kaum muslimin hukum-hukum syariat Islam yang zahir maupun yang batinnya. Jadi tujuan dari ilmu fikih itu antum harus pahami bahwasanya dia adalah mengajarkan bagaimana menyembah Allah. Bagaimana cara sholat yang benar, itu kan cara menyembah Allah yang benar. Kemudian yang kedua, karakteristiknya adalah as-samahah wa raful haraj. Islam itu dibangun, fikih Islam itu dibangun di atas toleransi dan mengangkat kesulitan. Ada kemudahan-kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki bagi manusia itu kemudahan, bukan kesulitan.
Maka banyak kita temukan dalam fikih Islam itu hal-hal yang sifatnya kemudahan, ya. Ketika nggak ada air, kita dikasih kemudahan untuk tayamum, ya. Ketika kita lagi safar, susah untuk sholat, ya, kita dikasih keringanan untuk mengqashar dan sebagainya. Ketika hujan, dikasih keringanan untuk menjamak. Nah, ini namanya samaha waraful haraj. Nah, wastafadat biha nususul kitab was sunnah. Ya, maka banyak sekali dalam Al-Qur'an, ya, di dalam sunnah, ya, kemudahan-kemudahan. Wal yusru fi syariatil Islam, kemudahan dalam syariat Islam itu yadhar as-salatan wa taba'an, muncul dari dasar maupun dari cabangnya. Ya, dari maksudnya permasalahan dasar sudah ada kemudahannya, apalagi permasalahan cabang. Fa'ama min jihatil asalah, misalkan dari pembahasan dasarnya, fa innaha awsarus syara'i. Syariat Islam dibandingkan dengan syariat umat-umat terdahulu, ya, ini lebih mudah. Ya, Islam, ya, maksudnya Islam di zaman kita sekarang ini, ya, umatnya Muhammad SAW, umat Nabi kita SAW adalah umat yang diberikan banyak sekali kemudahan jika dibandingkan umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Musa misalkan, ya, kalau pakaian terkena kotoran itu harus digunting, harus dibuang pakaian itu. Kalau kita dikasih keringanan untuk mencucinya, bisa dipakai lagi, gitu. Umatnya Nabi Musa kalau melakukan dosa maka bertobatnya dengan cara membunuh dirinya, ya, terjun dari jurang, bunuh diri. Nah, kalau umat kita, Nabi Muhammad SAW, ya, tobatnya ya dengan, ya, laksanakan hal-hal yang termasuk rukun taubat, meninggalkan dosa, berjanji, menyesal, dan sebagainya. Ya, jadi secara syariat, secara umum saja, syariat Islam itu adalah yang paling mudah. Fala taklifa fiha bima la yutaq, maka tidak ada dalam Islam itu pembebanan, ya, dengan sesuatu yang tidak dimampui. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa amma min jihatit taba', adapun dari sisi tabaknya, dari sisi permasalahan cabangnya, fasyar'u ra'aturu al-a'dar. Syariat itu pasti selalu memperhatikan adanya uzur-uzur. Ya, bangkai di Al-Quran dikatakan haram, tapi dalam kondisi darurat dikasih kemudahan. Al-anda dikasih uzur. Nah, maka muncullah kaidah ad-darurat tubihul mahdurat, ad-darurat tuqaddaru biqadariha, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, at-tadarruj fit tasyri'. Fikih Islam itu dia sifatnya tadarruj, step by step, ya, bertahap-tahap dia dalam pensyariatannya. Jadi Nabi SAW atau Allah SWT ketika melarang sesuatu dan memerintahkan sesuatu itu tidak secara langsung, ya, ini kerjakan, ini tinggalkan, enggak. Misalkan masalah khamar itu 4 tahapan dia, enggak langsung. Ya, awalnya diperbolehkan, ya, kemudian yang kedua, ya, boleh minum tapi jangan pas waktu dekati waktu sholat dan sebagainya. Ya, yang ketiga baru dijelaskan kalau khamar itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, baru kemudian diharamkan secara mutlak. Nah, karena tadarruj aman wa khasan. Ya, tahapan itu ada tahapan umum, tahapan khusus. Tahapan umum itu apa? Fa inna syari'ata lam tunzal duf'atan wahidah. Syarat itu kan tidak turun secara duf'ah wahidah, sekaligus. Ya, enggak turun kita butuh haros sampai kita zakah langsung, ya, enggak. Ya, tapi sedikit demi sedikit. Hari ini Nabi ajarkan para sahabat tentang cara sholat, besoknya ajarkan tentang zakat, begitu. Ya, sedikit demi sedikit. Wa ammal khas, adapun, ya, bertahap-tahap dari yang sifatnya khusus, fa inna min ahkami syara' maka taklifu bihi mutadarrajan. Di antara hukum-hukum syariat itu ada yang pembebanannya sifatnya mutadarrajan, bertahap-tahap. Yaitu salah satunya tadi adalah dalam masalah khamar itu. Ya, itu mutadarraj, dia bertahap-tahap. Baik. Kemudian karakteristik yang 4 adalah al-murunah. Al-murunah itu artinya elastis. Ya, syariat Islam itu adalah elastis dia. Ya. Al-muradu biha anna ahkama syara' waqtan uzuliha kana tatawaza ma'al waqa'i allati, ya, tatra'u ala hayatin nas. Hukum syariat ketika turun, ya, di Makkah, di Madinah dulu, itu sesuai dengan realitas yang dihadapi oleh masyarakat kala itu. Ya, ya, fikihnya sesuai dengan kondisi masyarakat. Ba'idan anil masail al-muhtamalah, jauh dari pembahasan-pembahasan yang sifatnya muhtamal. Nah, artinya kalau zaman dulu itu, ya, ini sudah, misalkan di, ya, dalam masalah-masalah toharoh misalkan. Dalam masalah toharoh dikatakan istinja itu dengan, ya, 3 batu minimal. Ya, nggak ada bilang mengatakan oh boleh, ya, kurang dari 3 batu, nggak ada. Artinya
hukumnya itu ya langsung praktikal, langsung boleh dipakai. Ya, artinya kalau dia misalkan ya, ketika para sahabat masih di Mekah itu istinja dengan 3 batu. Kemudian ketika sudah di Madinah, ya, para penduduk Kuba itu mereka istinja dengan 3 batu ditambah air. Ya, artinya syariat tidak mengatakan hanya dengan 3 batu, tapi syariat mengatakan minimal 3 batu. Menambah lebih dari 3 batu boleh, ya. Menambah lebih dari 3 batu boleh. Nambah dengan air boleh. Kalau menambah dengan tisu misalkan boleh. Ya, karena memang tujuannya adalah toharo, gitu. Jadi syariat hanya mengasih batas minimal. Maksimalnya berapa? Terserah. Yang penting tidak berlebih-lebihan dan bisa memberikan kesucian. Gitu. Baik. Jadi harus dipahami apa tujuannya dulu. Gitu. Faqaidus syara' wa nususul wahyi tatamatta'u bil murunah wassa'ah. Syariat Islam dan nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu dipenuhi oleh sifat ini, elastisitas ini. Elastis dia. Wassa'ah, ya, ada keluasan. Bihaitsu yumkin min khilaliha ijadul ahkam likullil mustajaddat. Jadi, kalau kita pikir-pikir ya, cerdas sekali sebenarnya fikih itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya membangun dasar-dasar fikih itu di zamannya Nabi SAW di Mekah Madinah, yang mana Mekah Madinah ini kondisi serba sulit gitu, artinya dari sisi duniawi susah-susah gitu maksudnya ya, dari sisi air, makanan, sumber daya itu ya, sangat minim gitu. Nah itu dibentuk di situ, pondasinya di situ ya. Kemudian kita orang-orang Indonesia ini kan kondisi kita jauh lebih mending lah ya, kita banyak sungainya, kemudian cuaca juga tidak se-ekstrim di sana gitu ya, sehingga ya, masalah-masalah fikih yang kita dapati di Indonesia itu bisa kita melihat akarnya dari permasalahan fikih yang terjadi di zaman Nabi. Misalkan kita, ya, ada yang nanya misalkan, apa hukum wudhu dengan air kembang 7 rupa misalkan. Nah ini kan ada akar permasalahannya di dalam syariat awal dulu. Syariat awal adalah mengatakan air itu adalah alat untuk bersuci. Ya, huwa tahur adalah alat untuk bersuci. Ya, al aslu fil miyah, ya, al hil, hukum asal air itu adalah toharoh, suci. Ya, itu kita punya ya, hukum dasar di situ. Ya, baru kemudian kita terapkan untuk hukum ya yang sifatnya cabang. Itu maksudnya al mustajaddat di situ ya, perkara-perkara yang datangnya baru. Baik. Jadi ini maksudnya adalah berarti fikih itu dia fleksibel, ya, elastis sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman, waktu dan tempatnya. Baik. Jadi kalau di negara-negara yang airnya minim, ya, maka tentu toharoh dengan air itu tidak disarankan. Ya, toharohnya dengan ya istinja dengan batu atau yang lain. Gitu. Ya, tapi kalau negara-negara yang banyak airnya, ya tidak disarankan untuk istinja dengan batu. Gitu, istinjanya dengan air gitu. Kalau ada orang Indonesia sekarang mau istinja dengan batu ya boleh-boleh saja ya, ya boleh-boleh saja, tapi yang ya Nabi sendiri mengatakan dak mayari buka ila malayari buka kan ya, ambil yang lebih meyakinkan, mana yang lebih memberikan rasa yakin akan kebersihan itu ya dibandingkan dengan batu kan air gitu. Ya, kecuali kalau kita tinggal di Afrika sana air minim, maka ya syariat pasti akan mendorong kita untuk menggunakan batu di situ. Ini sifat al-murunah. Kemudian yang kelima, riayatu masalihin nas, memperhatikan maslahat manusia. Ya. Ya. Misalkan ya, di dalam Islam itu ada namanya ad-daruratul khams. Di situ dikatakan ittafaqal ulama ala maji'i syara'i as-samawiyah bihifdzi ad-daruratil khams. Ulama sepakat bahwasanya syariat-syariat samawiyah, syariat-syariat dari langit itu ya. Ya, maksudnya yang ada kitab sucinya, ya, syariatnya Yahudi di zaman Nabi Musa, syariatnya ya Bani Israel di zamannya Nabi Musa ya, di zaman Nabi Isa ya, itu ada kesamaannya, sama-sama apa? Hifdzid daruratil khams, menjaga 5 darurat ya, kalau bahasa kita 5 hak asasi. 5 hak asasi manusia yang harus dijaga, yang pertama adalah ad-din, agama. Ya boleh kita memaksa orang masuk ke agamanya, agama dia harus kita jaga gitu ya. Wan nafs, ya, nyawa, boleh kita sembarangan menghilangkan nyawa orang lain. Wal akal orang, ya, tidak boleh menghilangkan akal orang, artinya menghilangkan kesadaran orang. Wal ard,
ya, wal ard harga diri, wal mal dan harta. 5 hal ini harus biasa dijaga, ya. Jadi di zaman Nabi ya Musa, di antara ya Ten Commandment, ya 10 perintah Tuhan adalah tidak boleh mencuri. Nah, ini kan menjaga harta, tidak boleh berzina, itu menjaga nafs, menjaga jiwa, ya, menjaga harga diri juga dan seterusnya. Nah, jadi kesamaannya di situ. Maka Islam juga, ya Islam yang di zaman kita sekarang yang dibawa oleh Nabi kita SAW juga memperhatikan 5 hal ini. Nah, kalau baca kitab fikih dari awal sampai akhir, tidak ada di situ ya, ada fikih yang menzolimi satu dari 5 hal ini. Ya, nggak ada fikih yang mengatakan boleh membunuh orang lain sembarangan, boleh mengambil harta orang lain sembarangan. Bahkan dalam kondisi darurat pun nggak boleh. Ya. Nah, dikatakan dalam kaidah fikih, ad-darurat la tubtilu haqqal ghair. Ya, perkara yang darurat itu tidak membatalkan hak orang lain. Jadi hak orang lain tetap ada, gitu. Kemudian yang keenam, tahqiqul adal bainan nas. Realisasikan ya keadilan di antara manusia. Qurra hadzal mabda' as-sami fi nususin katsiratin minha qauluhu ta'ala innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ya, pondasi yang mulia ini telah ditetapkan dalam banyak nas-nas Al-Qur'an, di antaranya firman Allah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah merintahkan keadilan dan kebaikan. Fal mukallafun sawasiyah amama ahkami syara'. Ya, kita manusia yang diberikan taklif itu sawasiyah, sama di hadapan hukum-hukum syariat. Nggak ada bedanya la fadla li arabiyyin ala ajami wala li abyadha ala aswad. Nggak ada keutamaan orang Arab di atas orang ajam, tidak juga ada keutamaan orang putih di atas berkulit hitam. Wal istisna innama yulhaqu al awsab la al ashkhas. Pengecualian itu pada sifat, bukan pada orang. Itu dia. Misalkan ada orang yang boleh sholat duduk. Ya. Ini bukan kepada fulan bin fulan, tapi pada sifatnya. Sifatnya lagi sakit. Jadi selama ada sifat itu, maka boleh. Ya, bukan berarti raja boleh duduk. Ya. Kemudian rakyat jelata harus berdiri sholatnya. Enggak begitu. Karena pengecualian dalam syariat itu hanya pada sifat, bukan pada person. Taib. Nah, kemudian poin selanjutnya, ikhwah, yang setelah kita membahas khasais dari ya, al-fiqh islami, itu adalah karakteristik dari fikih Islam. Kalau antum pelajari kitab fikih dari awal sampai akhir, antum akan pahami ya poin-poin tadi. Baik. Kemudian di sini kita membahas poin yang terakhir, yaitu daf'u da'wa ta'atsuril fikih islami bin nidhamis sabiqah. Ya, pernah kita sampaikan di pertemuan pertama bahwasanya di pembahasan ini kita akan membahas tentang daf'u, membantah, dakwa tuduhan, ta'atsur al-fiqhil islami, ya, terpengaruhnya fikih Islam bin nidhamis sabiqah, dengan aturan-aturan terdahulu, ya, dari umat-umat terdahulu maksudnya. Baik. Istaktsara ba'dul mustasyriqin 'azamatal fiqh wa tashri'atihi 'alal muslimin. Ya. Sebagian al-mustasyriqin, orang-orang orientalis, orang-orang yang mempelajari Islam tapi dia bukan muslim, orang barat belajar Islam. Banyak sekali di antara mereka yang mempelajari Islam itu, ya, terutama fikihnya, ya, mereka mempelajari fikih Islam untuk merendahkan kemuliaan fikih Islam. Ya, kemudian mereka menyusun buku-buku ya untuk menunjukkan Islam itu penuh dengan kontradiktif. Katanya Islam itu tidak menghormati hak perempuan, perempuan dikekang dan sebagainya, tidak adil dalam masalah pembagian zakat, laki-laki 2, perempuan 1 dan sebagainya. Banyak syubhat-syubhat, itu sumbernya adalah dari orang-orang orientalis. Nah, fadda'u iddata iddi'aatin. Maka mereka-mereka itu secara umum, ya, tuduhan mereka itu ya ada beberapa. Yang pertama, al-iddia'ul awal, ittihamun Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu akhadha hadhihi tashri'at minal qanun ar-rumani al-bizanti khilala rihlataihi al-qasirataini ila Syam. Nah, tuduhan yang pertama, orang-orang orientalis ini mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil syariat fikih itu dari undang-undang Romawi, ya, undang-undang Bizantium, ya, khilala rihlataihi al-qasiratain, yaitu ketika Nabi ya melakukan perjalanan 2 kali ke Syam, ketika beliau masih kecil dan ketika sudah ya menjadi usia 25 tahun ketika membawa jualannya Khadijah itu.
Waraddu ala hadzal iddia' min iddati jihatin. Bagaimana membantahnya? Bantahan ini. Yang pertama, kana Nabi SAW fi ihdar rihlatain sagiran ma'ammihi Abi Thalib. Fala yumkinul ittila' 'ala al-qanun ar-rumani. Nah, ini konyol sekali. Nabi kan pergi rihlah ke Syam itu masih kecil sekali, dan itu pun nggak sampai ke Syam kan. Ya, tertahan di tempatnya Busra, tempatnya apa namanya? Rahib itu kan, yang Buhaira itu. Ya, bagaimana mungkin dia paham tentang undang-undang Romawi kala itu gitu. Kemudian bantahan yang kedua, fil ukhra kana yattajiru fi mali Khadijah. Ya. Safar yang kedua memang Nabi sudah dewasa. Ya, tapi beliau tujuannya untuk dagang, membawa hartanya Khadijah. Falam yakun sallallahu alaihi wasallam ladaihi waqtun lidzalik. Maka secara logika beliau nggak punya waktu untuk hal itu. Apalagi beliau sedang diawasi kan waktu itu kan. Ya, beliau itu diawasi, sedang diuji sama Khadijah, ya, kecerdasannya, amanahnya. Wa kanat rafaqatuhu araban khullasan la ma'rifata lahum birumania. Nah, dan kawan-kawan yang menemani perjalanannya dia, ya, itu adalah orang-orang Arab murni yang tidak punya pengetahuan tentang bangsa Romawi. Ya, jadi mereka kenal bangsa Romawi itu hanya sebatas rekan dagang saja, gitu. Hubungan dagang doang, nggak lebih dari itu. Gitu. Nah, kemudian bantahan yang ketiga, lam yasbut annahu sallallahu alaihi wasallam iltaqa khilal hataini rihlatain bi ahadin min ulama al-qanun ar-rumani. Kalau seandainya Nabi pernah bertemu dengan, ya, orang-orang Romawi yang para ilmuannya gitu ya, para pendetanya yang membahas tentang undang-undang Romawi Bizantium itu, tentu itu tertulis dalam kitab-kitab sejarah. Ya, kan pernak-pernik kehidupan Nabi itu sedetail apapun ada penjelasannya dalam kitab-kitab sejarah, tapi dalam kitab sejarah nggak pernah disebutkan kalau Nabi itu bertemu dengan salah seorang atau beberapa orang dari ulama-ulamanya Romawi, gitu, dari pembesar-pembesar Romawi. Yang mana Romawi kala itu agamanya Kristen, ya, agama Kristen. Jadi Romawi itu, ya, awalnya itu berasal dari Kan'an. Kan'an itu di Palestina sekarang. Di situ Romawi kuat di situ. Orang-orang Yahudi kan terusir dari sana ke Hijaz. Kemudian ya sebagian besar wilayah Syam itu menjadi wilayah Romawi. Suria, kemudian ke sana, ya, bahkan sampai ke bawah ke daerah Yaman, ke Najran sana juga banyak orang-orang Nasrani di situ. Baik. Jadi Romawi kuat sekali kala itu. Salah satu dari dua imperium yang besar. Ya, kalau di Syam yang terdekat itu Romawi. Ya. Nyebrang lagi itu ke Ethiopia, ke Habasyah. Ya, itu sama-sama Nasrani, itu imperium yang besar selain Persia. Ya, kalau Persia dia agamanya agama Majusi dan agama Sabi'in itu yang menyembah planet-planet. Baik. Kemudian yang keempat, la yatasawwaru min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-ittila' 'ala al-qanun ar-rumani maktuban li'annahu kana ummiyan. Bagaimana mungkin Nabi SAW bisa membaca undang-undang Romawi sedangkan Nabi sendiri nggak bisa baca tulis, gitu kan? Nah, kocaknya adalah orang-orang orientalis ini mengakui Nabi itu nggak bisa baca tulis, tapi kok mereka melemparkan tuduhan-tuduhan seperti ini. Ini artinya mereka sudah, ya, nggak menemukan lagi celah untuk meruntuhkan, ya, kesempurnaan syariat Islam itu selain dari hal-hal seperti ini. Nah, jadi mereka banyak cara gitu ya, banyak cara ingin meruntuhkan, ya, mengurangi kemuliaan Islam. Ya, salah satunya adalah dengan lewat sejarah begini. Kalau kita nggak paham sejarah Nabi, gimana membantah yang begini? Gitu. Baik. Kemudian syubhat yang kedua yang mereka lontarkan adalah ittihamul fiqhil Islami wal fuqaha bit ta'assur bil fiqhil wal qanun ar-rumani. Sekarang tuduhan mereka bukan kepada Nabi, tapi kepada para fuqaha. Ya, tuduhannya sama, yaitu sama-sama terpengaruh dengan qanun ar-rumani, dengan undang-undang Romawi. Bantahannya adalah yang pertama, al-fiqhul islami asil bimasdarihi. Fikih Islam itu adalah fikih yang murni, ya, murni, tidak ada campuran dari pihak manapun, asilun bi'uquli fuqahaihi, ya. Dia murni dari akal para fuqaha, artinya bagaimana mereka istinbat kepada dalil, mereka simpulkan itu, ya, tanpa mereka mengambil pendapat-pendapat dari yang lainnya. Bi khilafis syara'ir Ruman, beda dengan syariat Romawi. Ya, aturan-aturan dalam Injilnya Romawi, allati yuzkar annaha ibaratun an adat wa i'tibarat wa i'tiqadat. Yang mana kalau kita baca Bible itu kan kebanyakannya di situ adalah pembahasan tentang, adalah rangkuman sejarah, ya. Jadi, ya, Bible itu
Lebih bagus kalau kita katakan dia adalah ya, sebuah buku sejarah, ya, jika dibandingkan sebagai kitab suci. Ya, jadi dia hanya merangkum peristiwa-peristiwa di situ, banyaknya di situ, perjanjian lama, perjanjian baru itu hanya merangkum banyak peristiwa-peristiwa di situ. Nah, kejadian-kejadian di masa lalu dirangkum di situ. Ya, sedikit yang berisi pensyariatan, lakukan ini, jangan lakukan ini. Ya, kebanyakannya hanya tentang ya, hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Gitu. Nah, baik. Tajamma'at bitawalil ahqab hatta sarat syariatan kamilatan, kemudian disatukan jadi satu. Ya, jadi fikih Islam tidak seperti itu. Fikih Islam itu murni adalah tentang pensyariatan, bagaimana menjadi hamba Allah yang baik. Ya. Jadi murni tentang kaifa. Gitu. Baik. Kemudian ya, yang kedua, al-madaris al-qanuniyah allati za'amal musyrikun an al-fiqh al-islami qad ta'athara biha imma dumirat aw ughliqat qabla wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam aw lam yaftahal muslimun aw futihat ba'da istiqrar al-fiqh. Ya, bantahan yang kedua adalah kalau kita melihat kepada timeline sejarah, al-madaris al-qanuniyah, madrasah-madrasah, ya, misalkan madrasah ini maksudnya adalah ya, pusat peradaban gitu ya. Ya, pusat-pusat peradaban yang besar, semisal Romawi, maktabah-maktabah mereka, kota-kota besar mereka, misalkan Alexandria terkenal dengan maktabahnya, kemudian Baghdad kala itu, ya, dan sebagainya. Ya. Itu tempat-tempat itu yang diklaim oleh orang-orang orientalis bahwasanya fikih Islam mengambil dari sana, ya ternyata kalau kita melihat ke timeline sejarah sebelum Nabi lahir, tempat-tempat tadi itu sudah dihancurkan. Ya, contohnya Alexandria, ya, jauh sebelum kelahiran Nabi, maktabah Alexandria itu ya musnah, ya. Imma karena invasi dari negara lain, ya, dari daerah lain, atau karena memang sudah tidak perhatian situ gitu. Kan tanda peradaban yang besar itu dari perpustakaannya ya. Maka perpustakaan itu kebanyakannya sudah musnah ketika Nabi lahir, bahkan jauh sebelum Nabi lahir. Ya. Bagaimana dikatakan Nabi, ya, syariat Nabi terpengaruh dari situ gitu. Ya. Nabi nggak pernah ke sana untuk mempelajarinya, ya. Juga bahkan ya, tidak ada gitu ya. Jadi cuman hanya ada puing-puingnya saja ya, ketika Nabi lahir. Baik. Kemudian yang ketiga, yakfi fi butlani hadhihi da'wa adami wujudi ayati tarjamatin kutubi qanuniyati rumaniyah ila lugatil arabiyyah. Nah, ini dia bantahan yang paling jelas ya, membantah anggapan tadi bahwasanya tidak ada satupun kitab-kitab orang Romawi dalam masalah konun mereka ya, dalam masalah perundang-undangannya mereka itu tidak ada satupun yang terjemahkan ke bahasa Arab. Ya. Kalau seandainya orang Arab terpengaruh, misalkan orang Arab kita ngomong secara umum ya, terpengaruh dengan budaya Romawi, seharusnya ada satu buku perundang-undangan mereka yang terjemahkan ke dalam bahasa Arab, tapi nyatanya tidak ada. Ya, kama anal wahya in qata'a qabla khurujil muslimin minal jazirah. Bagaimana wahyu itu terputus sebelum keluarnya kaum muslimin dari Al-Jazirah. Ya, artinya ya, kaum muslimin, ya, Nabi, para sahabat itu masih di Arab, ya, belum melakukan futuhat-futuhat ke daerah luar, sampai ke Indonesia dan sebagainya, ke Asia, ke Tenggara dan seterusnya. Itu belum terjadi, ya, kecuali setelah ya, Nabi wafat, kemudian masuk zamannya Umar, itu baru banyak terjadi futuhat-futuhat. Adapun sebelumnya tidak ada. Gitu. Baik. Kemudian bantahan yang keempat, ma wujida min tasyabuhin bainal qanun ar-rumani wal fiqh al-islami. Tidak ada kemiripan sedikit pun antara aturan perundang-undangan Romawi dengan fikih Islam. Raji'un imma ila baqaya ta'alimil anbiya aw ila qadayal uqul as-salima allati yatawafaq wa yatawatta 'alaiha al-uqala. Kan kita katakan fikih Islam itu kan selalu mengedepankan maslahat manusia. Untuk menentukan ini maslahat ini bukan, itu kan akal yang sehat. Nah, inilah yang dianggap oleh orang-orang orientalis itu. Islam mengambil sesuatu berdasarkan akal yang sehat. Ya, kemudian undang-undang Romawi itu juga mengambil dari patokannya dari akal yang sehat, sehingga terlihat sama jadinya kan. Nah, padahal memang ya, bukan meniru-niru kepada undang-undang Romawi di situ, tapi memang patokannya adalah kepada akal yang sehat. Akal yang sehatlah yang bisa menentukan ini maslahat, ini mafsadat gitu. Nah,
Nah, apalagi kalau kita lihat syariat Romawi itu kan berasal dari ajaran-ajarannya Nabi Isa dulu. Nah, ajaran Nabi Isa dalam kitab Injil itu, Al-Quran kan ada juga di situ gitu. Nah, jadi ya kalau ada pun kemiripan antara Qanun Romawi dengan Qanun fikih Islam, itu kembalinya bukan karena meniru-niru, tapi kembalinya kepada memang itulah sisa-sisa dari pengajaran para nabi terdahulu, gitu. Ya, karena Al-Quran itu kan adalah ya mengumpulkan syariat-syariat dari umat-umat yang sebelumnya. Ya, syariatu man qablana. Ya, dikumpulkan di dalam Al-Quran itu. Ya, tidak semuanya tentunya ya, syariat-syariat yang sesuai ya dipilah dan dipilih. Ya, karena masing-masing nabi itu punya syariat yang berbeda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi patokannya bukan karena meniru-niru tapi pada akal yang sehat. Kemudian ya syubhat yang ketiga yang banyak mereka lontarkan adalah za'muhum annal fiqhal islami qad ta'athara bihadhil qawanin bi tariqatin ghairi mubasyarah. Mereka mengatakan bahwasanya fikih Islam itu terpengaruh dengan undang-undang dari negara lain, dari daerah lain, ya, atau dari kebudayaan lain dengan cara tidak langsung. Lita'atsuril Arab biha qabla majil Islam. Kenapa? Karena orang Arab juga ada sentuhan dengan bangsa lain sebelum Islam itu datang. Summa aqarrahal Islam bima ba'd. Kemudian Islam menetapkan sesuatu itu. Jadi Islam ini cuman ngambil yang sudah ada, ya. Waradu ala hadzal iddia. Paham syubhatnya di sini ya? Ya, jadi mereka bilangnya fikih Islam itu cuman comot-comot aja dari fikih-fikih ya bangsa-bangsa yang pernah berinteraksi dengan orang Arab dulu gitu. Ya, kan Islam munculnya di Arab. Ya. Sebelum Islam muncul di Arab itu, orang Arab sudah pernah berinteraksi dengan Romawi, dengan Persia, dengan Yahudi, ya, dengan Nasrani. Nah, maka kata orang-orang orientalis ini, Islam itu cuman mengambil hasil interaksi orang Arab dengan suku-suku tadi, dengan orang-orang itu. Ya, bantahannya bagaimana? Annahu la yaqumu ala asasin. Ya, gimana? Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat ke poin ya bisa dibantah dari dasarnya saja bahwasanya tabiat al-jazirah al-arabiyah al-qahilah lam tugri al-furs wal rum bil ittikaki biha. Ya, jazirah Arab itu antum tahu sendiri, tandus, kering. Ya, tidak menarik minat Persia dan Romawi untuk menyerbu, ya, untuk menjajah lah gitu. Ya, bagaimana sekarang interaksinya maksudnya? Interaksi yang mana yang antum maksudkan? Kalau yang antum maksudkan adalah interaksi 2 tahun sekali, 2 kali setahun. Ya, alilatas sayf wasyita itu, ya itu interaksi yang sebentar, nggak bisa membawa pengaruh yang besar gitu. Kita ngomong ini ke masyarakat besar gitu, ke level bangsa, gimana bisa memberi pengaruh kalau interaksinya cuma sebentar gitu. Kecuali kalau Romawi Persia datang ke Arab menjajah, tinggal di situ bercampur dengan orang Arab, bisa jadi gitu. Tapi ini masalahnya orang Jazirah Arab, apalagi Mekah itu dengan dataran yang demikian ekstrim begitu, ya tidak ada yang bisa diharapkan di situ gitu. Ya, satu-satunya alasan kenapa orang Arab masih tinggal di Mekah, ya karena adanya Ka'bah, gitu aja. Sama adanya Ma'u Zamzam, itu pun Ma'u Zamzam sempat terkubur kan. Gitu. Jadi tidak ada yang diharapkan sumber alam apa yang ada di situ. Beda dengan Madinah, banyak pohon kurmanya. Gitu. Kalau Makkah itu dia seperti benteng alami, dia dikelilingi sama gunung-gunung bebatuan. Apa yang diharapkan dari daerah seperti itu? Maka orang Romawi, orang Persia tidak berminat untuk menjajah. Taib. Nah, itu dia ikhwah, ya pembahasan tentang 3 syubhat yang sering dilontarkan oleh orang-orang. Syubhat yang pertama, mereka menuduh Nabi itu mengambil hukum-hukum Islam itu dari syariat sebelumnya. Kemudian tuduhan yang kedua, mereka menuduh ulama-ulama kita mengambil fikih Islam itu dari dari peradaban-peradaban yang lain. Kemudian tuduhan yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya fikih Islam itu adalah hanya melanjutkan hasil interaksi orang Arab dengan bangsa-bangsa sebelum Islam itu datang. Yang bisa juga kita bantah di sini ya interaksi, kalaupun ada interaksi sebelum Islam itu datang, itulah Islam itu. Ya, jadi Islam itu bukan yang dibawa sama Nabi kita SAW. Islam itu sudah ada sebelum Nabi-Nabi terdahulu. Ya, Nabi-Nabi terdahulu itu juga Islam namanya. Cuman yang sekarang ini adalah Islam yang kita anut. Ya, orang-orang Yahudi di zamannya Nabi Musa, Islam mereka. Orang-orang
Bani Israel di zamannya Nabi Isa, Islam disebutnya Muslim mereka. Tapi dengan datangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, risalah mereka ya itu menjadi terhapus ya, sehingga satu-satunya syariat yang benar untuk diikuti sekarang ini adalah syariat Islam saja. Baik, itu dia ikhwah. Ya, kemudian di slide terakhir itu ada ansyitah khitamiyah, itu ya, tugas ya, antum diminta untuk ya menulis definisi yang cukup untuk satu kitab dari kitab-kitab tarikh al-fiqih. Jadi antum ya diminta untuk baca satu buku, kemudian antum sebutkan pengantar atau ya deskripsi dari buku tersebut. Buku ini isinya ini ya, lengkap lah untuk bedah buku, mulai dari fisiknya, ukurannya, penulisnya siapa, apa saja tema-temanya, daftar isinya apa. Nah, itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, ya, sebutkan perbedaan antara ilmu fikih dengan usul fikih, ilmu hadis dengan sirah nabawiyah, ya, kemudian perbedaan antara ilmu tarikh dan ilmu tarojim. Ya, antum bisa merujuk ke 3 kitab yang dirujuk di situ, kitab Abjadul Ulum dan kitab Dusturul Ulama serta kitab At-Ta'rifat Al-Jurjani. Kemudian latihan yang ketiga, apa kaidah fikih yang berkaitan dengan raf'ul haraj, ya, mengangkat haraj, ya, yaitu kaidah al-masyaqqah tajribu at-taisir, kaidah yang ketiga. Uzkur nubzatan anha, tulis ya, yang berkaitan dengan kaidah al-masyaqqah tajribu at-taisir, wa salasatan mital qawaid al-fiqh al-mutafarri'ah anha. Ya, kemudian sebutkan 3 kaidah cabang dari kaidah ya, al-masyaqqah tajribu at-taisir. Ya, ada ad-daruratu bihul mahdzurat, ad-daruratu qadar bi qadariha, kemudian ada ad-darurat ya, ad-darurat la tubtilu haqqal ghair. Nah, kemudian sebutkan satu-satu, masing-masing satu contoh. Nah, itu tugasnya. Baik. Ya, kemudian ada tugas yang keempat dan yang kelima. Ya, untuk diminta untuk menulis tentang hujjatul maslahah al-murassalah, atau dari tentang ad-daruriyat al-khams. Tadi kan kita katakan ad-daruriyat al-khams itu hak asasi manusia. Untuk bicarakan tentang 5 hal itu. Agama, gimana Islam itu menjaga agama orang. Bagaimana Islam menjaga nafs, jiwa, gimana Islam menjaga al-mal, dan sebagainya. Latihan yang kelima, ya, ikhtar wahidatan minasyabah as-salat allati awrada asyubah as-salat al-musyrikun ala fiqh islami. Antum diminta untuk menulis makalah tentang bagaimana membantah satu dari 3 syubhat yang ya, kita bahas tadi. Taib. Itu dia akhwah akhir dari pembahasan kita. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita ya akan masuk ke, kalau di pertemuan selanjutnya di slide yang kedua berarti ya. Nah, kalau slide yang kedua nanti kita akan masuk ke fikih ya di zaman Nabi. Ya, asrun nubuwah. Nah, setelah fikih di zaman Nabi, kita masuk fikih di zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman para imam mujtahidin. Nanti kemudian baru kita masuk ke fikih di zaman sekarang sedikit. Kemudian kita masuk sebab-sebab khilaf para fuqaha, baru 4 pertemuan terakhir itu masuk ke mazhab yang 4. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab terakhir mazhab Hambali. Nah, dan selesai pembahasan itu berarti selesailah kita insyaallah dari kitab Tarikh al-Fiqh ini. Baik, Allah taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wassalam.